Saudara-saudari, selanjutnya kita akan membahas dogma atau ajaran Maria tetap perawan. Kalau kita membaca Matius 1 ayat 20, jelas sekali bahwa berbunyi seperti ini. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Karena anak yang di dalam kandungan Bunda Maria dari Roh Kudus, maka tidak ada campur tangan laki-laki. Tidak ada campur tangan laki-laki berarti Bunda Maria perawan pada saat mengandung Sang Kristus Tuhan. Ini juga dijelaskan di dalam Matius 1:23, sesungguhnya anak darah maksudnya anak perawan berarti maksudnya akan mengandung dan melahirkan dan seterusnya. Menurut Matius 1:23 jelas juga Bunda Maria perawan pada saat mengandung. Juga Lukas 1:34-35. Bagaimana caranya padahal akunya Maria belum bersuami. Jadi jelas sekali jawabannya malaikat dalam ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu. Anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah karena dari Roh Kudus. Jadi jelas sekali dalam ayat-ayat Alkitab. Juga kalau kita membaca Lukas 1:26-27 sangat jelas nama perawan itu. Jadi sangat eksplisit perawan Maria. Lukas 1:27. Jadi ayat-ayat Alkitab dengan sangat jelas dan tegas memberi kita satu penekanan bahwa Bunda Maria memang perawan. Jadi pada saat mengandung diberi warta juga perawan. Tidak ada persetubuhan atau tidak ada intervensi laki-laki yang membuat Bunda Maria mengandung, tetapi hanya karena Roh Kuduslah Bunda Maria mengandung dan keperawanannya tetap dipertahankan ketika beliau mengandung Sang Firman yang menjadi manusia. Jelas nama perawan itu Maria. Lukas 1:27 kalau kita buka referensinya ada dalam KGK 486. Yuk kita baca. Putra tunggal Bapa yang dikandung oleh perawan Maria sebagai manusia adalah Kristus. Dan seterusnya. Perhatikan perawan Maria. Jadi itu jelas sekali penekanan gereja Katolik. Bahwa Maria mengandung sebagai seorang perawan tidak ada perbantahan. Injil jelas. Semua Injil bahkan jelas. Ajaran gereja bahkan jelas. Maksudnya ketika orang bicara waktu Bunda Maria itu mengandung dia perawan. Itu jelas sekali. Dan orang-orang Kristen yang non-Katolik juga menerima itu. Bahwa Bunda Maria memang perawan saat mengandung. Namun bahwa Bunda Maria tetap perawan setelah melahirkan Sang Kristus. Ini ada perbantahan. Memang sebelum mengandung perawan, saat melahirkan perawan. Tapi kan dia menikah dengan Yusuf, dengan Yosef. Itu kata kelompok-kelompok atau sekte-sekte Kristen non-Katolik. Ada yang membantah bahwa Maria tidak perawan. Kan nanti Bunda Maria setelah melahirkan Yesus kan bisa saja dia berhubungan seksual dan seterusnya. Nah itu dia. Nah itu memang ada perbantahan di situ saudara-saudari. Khususnya memang mengenai setelah melahirkan Yesus. Tapi bagaimana sikap gereja Katolik? Dan sebenarnya tidak hanya gereja Katolik, seluruh gereja apostolik yang melawan atau membantah ini hanya kelompok-kelompok Kristen non-Katolik dalam arti orang-orang Protestan yang belakangan ini. Kalau yang Ortodoks, Oriental itu semua sepakat Bunda Maria tetap perawan. Kita lihat apa yang gereja Katolik ajarkan mengenai itu. KGK 499. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan mengantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan. Juga pada waktu kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia. Perhatikan, Bunda Maria tetap perawan juga pada saat kelahiran. Jadi ketika Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, keperawanannya terjaga. Keperawanan Bunda Maria tidak rusak oleh kelahiran Sang Kristus. Maka kita bicara mengenai 3 segi keperawanan Bunda Maria. Gereja Katolik selalu bicara mengenai 3 segi ini. Yang pertama, keperawanan pada saat mengandung. Artinya sebelum mengandung ia perawan, saat mengandung itu bukan karena laki-laki,
tapi karena Roh Kudus maka mengandung dalam keadaan perawan. Lalu pada saat melahirkan, ajaran Gereja Katolik tadi jelas sekali, pada saat melahirkan Bunda Maria tetap perawan. Lalu setelah itu, inilah 3 segi keperawanan Bunda Maria. Saat mengandung, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Maka Gereja Katolik dalam bahasa Latin memiliki gelar Semper Virgin. Semper Virgin itu artinya senantiasa perawan atau yang selalu perawan. Maria Semper Virgin, Maria yang selalu perawan, Maria yang senantiasa perawan. Rujukannya ada di KGK 499. Perhatikan bagaimana kalimatnya. Oleh kelahiran Yesus, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Perhatikan kata yang dicetak dengan warna kuning. Kelahiran Sang Kristus bukan merusak keperawanan, justru menyucikan keperawanan Maria. Loh kok bisa? Namanya melahirkan kan rusak keperawanan. Oh tidak, kekhususan sekali lagi. Untuk Bunda Maria kekhususan karena Kristus tidak merusak apapun, tanda petik. Secara simpel, secara gampang, ketika Yesus lahir dan keperawanannya rusak, berarti kan Yesus tanda petik merusak sesuatu. Yesus Kristus tidak merusak sesuatu. Maka ketika lahir, justru kesucian atau disucikan, disitulah yang terjadi. Liturgi gereja menghormati Maria, kalimat lanjutannya sebagai yang selalu perawan. Ai parthenos, dalam bahasa Yunaninya ai parthenos. Atau kalau kita cek dalam kalimat CCE, ayat ini akan berbunyi Ecclesia Liturgia, liturgi gereja, Mariam tamquam ai parthenon semper virginem celebrat, merayakan. Ya, ini ada istilah semper virginem. Perhatikan yang dicetak dengan warna kuning yaitu semper virginem. Maka kita ingat istilah yang tadi Maria semper virgin. Maksudnya kalau kita mengatakan Bunda Maria tetap perawan itu bukan hanya pada saat mengandung, tapi juga saat melahirkan dan setelahnya. Justru karena Yesus Kristus tidak merusak apa-apa dalam diri bundanya. Lalu ada orang yang membantah karena katanya Injil bicara mengenai saudara-saudari Yesus. Yuk kita bahas. Gereja Katolik sudah memberi jawaban dalam KGK nomor 500. Kadang-kadang orang mengajukan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Nah, perhatikan. Orang mengajukan keberatan, terutama orang-orang Kristen non-Katolik. Umumnya beberapa Protestan, tidak semua Protestan. Karena Protestan awal, contohnya Protestan Lutheran itu mengakui Bunda Maria perawan dalam 3 segi tadi. Hanya Protestan yang baru itu yang menolak keperawanan karena katanya di Alkitab ada tuh saudara-saudara Yesus. Berarti Bunda Maria punya anak yang lain. Sudah ada jawabannya, yuk kita lanjutkan. Kalau kita melihat Markus 3 ayat 31 sampai 35, Markus 6 ayat 3, 1 Korintus 9 ayat 5, Galatia 1 ayat 19 dan lain sebagainya, katanya ada saudara-saudari Yesus. Nanti dicek sendiri ya, saya tidak akan bacakan satu persatu, hanya saya kutipkan beberapa ayat di situ yang Anda bisa cek nanti yang menyebutkan saudara-saudara Yesus di sana. Tapi bagaimana penafsiran gereja? Begini penafsiran gereja. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu, ini bunyi KGK 500, bahwa mereka yang dimaksud saudara-saudara Yesus bukan anak-anak lain dari Santa Perawan Maria. Maksudnya Bunda Maria tidak punya anak lain selain Tuhan Yesus. Tapi bagaimana diartikan ayat-ayat tadi itu? Perhatikan, lanjutannya masih KGK 500. Yakobus dan Yosef yang disebut saudara-saudara Yesus. Memang ada istilah saudara-saudara Yesus. Nanti Anda buka Matius 13 ayat 55. Lalu itu siapa yang dimaksud? Lanjutannya, merupakan anak-anak seorang Maria yang adalah murid Yesus yang dinamakan Maria yang lain. Silakan buka dalam Matius 28 ayat 1.
Jadi yang disebut saudara-saudara Yesus dalam Matius 13 ayat 55 itu anaknya Maria, tapi bukan Maria perawan, bukan Maria ibu Yesus, tapi Maria yang lain. Buktinya Matius 28 ayat 1. Itu sambungannya ke sana. Jadi orang-orang yang mengatakan saudara-saudara Yesus itu berarti anaknya Bunda Maria, ngawur. Karena dalam ayat-ayat yang lain dikatakan itu anaknya Maria yang lain. Karena kalau kita membaca Alkitab, nama Maria itu memang banyak gitu. Bukan berarti setiap Maria adalah Bunda Yesus, bukan. Maria itu tanda petik nama pasaran di Israel pada waktu itu. Maka nama Maria atau Miriam dalam ejaan bahasa Ibraninya itu nama yang umum untuk wanita di sana. Maka ada banyak Maria, itu biasa. Kalau kita lihat Injil Yohanes 19 itu juga ada beberapa Maria yang muncul. Gitu. Beberapa Maria yang terkenal misalnya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, Maria juga. Jadi bukan berarti itu anak Maria itu Maria ibu Yesus, tidak. Itu ayat-ayat Alkitab juga jelas sekali itu Maria yang lain. Lihat ayatnya Matius 28 ayat yang pertama. Kalimat lanjutannya dalam KGK 500, sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam perjanjian lama, mereka itu sanak saudara Yesus yang dekat. Jadi itu sanak saudara, keluarga, sepupu, keponakan dan seterusnya itu saudara-saudara Yesus dalam arti keluarga dekat. Bukan berarti adik-adiknya Tuhan Yesus, tidak demikian. Ada buktinya dalam Alkitab. Kalau kita membaca perjanjian lama, itu jelas sekali. Itulah ungkapan orang Yahudi. Perjanjian lama itu kan kitabnya orang Yahudi, menceritakan orang Yahudi. Berarti juga di sana cara-cara ungkapan yang lazim bagi orang Yahudi. Maka KGK mengatakan itu cara yang dikenal dalam perjanjian lama. Caranya Yahudi menyebut. Lihat saja. Kejadian 13 ayat 8, Kejadian 14 ayat 16, Kejadian 29 ayat 15. Saya kasih contoh satu saja. Kejadian 29 ayat 5. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi begini. Berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau sanak saudaraku. Jadi Laban itu ngomong kepada Yakub. Yakub di sini yang nanti diubah namanya menjadi Israel. Anaknya Yitsak, cucunya Abraham. Laban itu siapa? Pamannya Yakub. Jadi Laban itu pamannya Yakub, omnya Yakub. Tapi penyebutnya Yakub, kamu saudaraku ya. Engkau saudaraku. Atau lihat di bagian atas dalam bahasa Inggris, itu saya kutipkan teks bahasa Inggris Alkitab dari Genesis, kitab yang sama, Kejadian ayatnya yang sama 29:15. Saya sengaja kutip bukan dari terjemahan gereja Katolik, tapi gereja yang lain Protestan. Itu dari King James Version ya, KJV. Perhatikan. Laban said unto Jacob, my brother. Bagaimana mungkin Laban pamannya ngomong kepada Yakub, my brother, saudaraku. Justru itu mungkin dalam perjanjian. Karena memang begitulah orang Yahudi ngomong. Omnya bilang kepada ponakannya saudaraku. Sama dengan ketika dikatakan saudara-saudara Yesus tadi. Tidak ada saudara Yesus. Dalam arti adik-adiknya Yesus atau anak-anaknya Bunda Maria yang lain. Dalam arti setelah Yesus ada lahir anak-anak yang lain dari rahim Bunda Maria gitu. Bukan seperti itu. Itu ya sepupu, keponakan dan lain sebagainya. Contohnya sudah kita ungkap satu ayat. Tidak hanya satu, ada banyak ayat yang sudah disebutkan. Itulah cara orang Yahudi ngomong. Saudara-saudara tidak selalu berarti anak-anak kandung, bukan. Maka jelas sekali dalam CCE 499 Semper Virginem atau Semper Virgin, itulah gelar Bunda Maria yang selalu perawan. Ini ikonnya, ikon Maria yang selalu perawan. Semper Virgin, Maria selalu perawan, selesai penjelasannya.